Tapi presidennya memberikan statement yang seperti itu. Gue setuju, semua itu harus diapresiasi gitu ya, terutama orang-orang yang bekerja dan juga jadi korban ketika demo kemarin. Cuman masalahnya, emang harus banget sekarang. Presiden Prabowo menjenguk anggota polisi yang terluka saat mengamankan demonstrasi di Jakarta Timur. Ia meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit menaikkan pangkat luar biasa bagi para petugas yang cedera karena dinilai telah membela negara dan rakyat di lapangan. Dari 43 korban yang dirawat di RS Polri, sebagian besar sudah pulang. Sementara 17 orang masih dirawat, termasuk masyarakat sipil yang ikut menjadi korban. Luka yang diderita beragam, mulai dari patah tulang, cedera kepala hingga operasi tempurung dan luka bakar akibat petasan. Kapolri menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden dan memastikan perintah itu segera dijalankan. Namun di media sosial publik bereaksi keras. Banyak netizen yang budiman kecewa karena penghargaan hanya untuk aparat, sementara masyarakat yang terluka tidak mendapat perhatian. Mereka menilai keputusan ini bisa memicu amarah publik dan membuat aparat semakin berani menghadapi demonstran. Kritik juga mengarah pada ketidakadilan kebijakan pemerintah yang dinilai cepat memberi penghargaan bagi polisi tapi lamban merespon tuntutan rakyat. Gelombang komentar bernada marah, sindiran, dan kekecewaan pun membanjiri media sosial. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak, polisinya naik pangkat, DPR-nya naik tunjangan, masyarakatnya naik apa Pak? Naik bajai, naik beca, atau kemarin yang korban-korban kemarin juga naik apa Pak? Jangan dinaikin ambulan doang, tuntutan kita Pak semuanya, ya Pak ya, biar adil dan makmur. Aduh. Pak, kata saya Bapak mending diem aja ya. Polisi yang terluka dinaikkan pangkat. Lu orang-orang lagi demo ngasih penghargaan ke yang mantan koruptor 100 miliar. Bapak tahu 100 miliar pendapatan saya berapa tahun? 200 tahun. Malah 250 tahun kayaknya. Setahun aja gue nggak nyampe tuh 500 juta gaji gue. Ya. Terus yang dilindas apa kabar Pak? Hah? Jangan bilang Bapak pengen ngasih tunjangan seumur hidup. Pastiin nggak tuh ngasih tunjangan seumur hidup. Terus nih ya Pak. Gimana tuh kabarnya pelaku yang ngelindas? Hah? Dia kan juga rada luka tuh kayaknya di amuk masa kan. Mau dinaikin juga jabatannya. Pak, jangan gila-gila naikin jabatan Pak. Jangan gila-gila naikin jabatan Pak. Saya masih terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh Ditjen Pajak. Di situ mereka mengatakan, siapa yang mengatakan kalau gaji DPR tidak dipotong pajak? Gaji DPR itu dipotong pajak, tapi dibayar oleh negara. Dan satu lagi, pasca demo, Bapak Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menaikkan jabatan para polisi yang terluka dalam demo kemarin. Urusan institusi, urusan lembaga, mereka langsung sigap mengambil kebijakan. Tapi bagaimana nasib rakyat yang menjadi korban dalam demo? Apakah sudah ada statement atau kebijakan? Yang korban bukan cuma polisi, yang korban bukan cuma aparat, tapi juga masyarakat. Sama-sama punya tujuan. Masyarakat menyampaikan keresahan dan kekecewaan, dan aparat melakukan pengamanan. Kita bukan individu yang ingin merusak bangsa. Kita individu yang ingin menyampaikan keresahan dan juga membawa suara terkait yang membawa kerusuhan. Lakukan proses hukum. Dilah, pihaklah. Masyarakat juga perlu diayomi, dihargai, dan juga perlu diapresiasi. Lagi menurutku ini statement Pak Prabowo ini mengguncang publik gitu loh. Kasus demo belakangan ini kan banyak sekali pendemo yang gugur, dan ada juga yang dari pihak kepolisian yang menertibkan demo tersebut juga kena lah atau terluka. Tapi ada dua statement Bapak Prabowo nih yang bertolak belakang. Yang pertama tentang demonstran, tentang pendemo ini yang meninggal gitu loh, warga biasa yang meninggal akibat demo
akibat dari kekerasan dari kepolisian itu dibilangnya adalah sebuah kesalahan. Itu dibilangnya hanya sebuah kesalahan atau kehilafan. Tapi berbanding terbalik dengan statement Bapak Prabowo yang ngomongin soal kepolisian. Polisi yang mengalami luka-luka akibat berbenturan dengan demonstran itu malah dinaikin pangkat atau dipromosiin lah jabatannya. Gue gak tahu lagi sih, gue gak bisa berkata-kata. Ini bermain-main sama nyawa orang loh, empati dikit gitu loh. Emang ya kata orang ya, kalau makin tua tuh makin kayak bocil ya, bocil kematian. Ini astagfirullahaladzim, Rarudet. Kemarin udah gentle pada itu sama Mas Jerome, tinggal jalanin masih melenceng. Aduh, pusing. Masa kita kudu rapat-rapat lagi, kudu demo tiap demo terus gitu. Apakah kita hidupnya di jalanan kah? Udah jadi presiden, jadi DPR lagi, jadi apa lagi, jadi polisi. Kemarin disuruh nangkap maling 4 polisi, suruh nangkap sendiri jadi polisi udah 3. Apalagi nih pekerjaan kami yang harus kami jalanin sebagai warga udah 3 nih gitu. Apalagi kemarin atau itu tuh BPJS Rarudet, kita perlu jadi dokter untuk menyembuhkan diri sendiri 4. Di Indonesia semuanya nggak ada yang dijamin, secara hukum tidak dijamin, kesehatan tidak dijamin, secara presiden juga tidak dijamin, DPR itu tidak diwakilkan, KB kita rawuh sendiri, semuanya mandiri, individualisme. Maksudnya semuanya kita kesendirian aja gitu. Jadi semua di sana kayak nggak ada yang becus. Di Indonesia mana kudu gawe, mana ribet cari duit, jadi kudu kumaha. Ya Lord, ya Allah ya Robi, ya Allah ya Robi. Maksudnya berarti kita kudu jadi TNI dulu kali ya, biar dikasih pekerjaan di segala bidang ini. Nah, kita bukan Dwi fungsi lagi. Dwi, siapa yang namanya Dwi? Statement kayak gitu harus banget dikeluarkannya sekarang, Pak. Ini gue seriusan nanya, ini tim PR-nya kagak ada yang ngasih tahu. Nanti Pak ngomong ini aja gitu, nggak ada yang ngasih tahu. Aduh, capek-capek deh sesama rakyatnya saling ngingetin gitu ya. Jangan tone deaf, ayo bersuara dengan situasi yang seperti ini segala macem. Bahkan orang yang biasanya ngupload main padel ambil minum maca, itu mereka nahan untuk nggak ngupload itu dulu dengan kondisi negara yang seperti ini. Tapi presidennya memberikan statement yang seperti itu. Gue setuju, semua itu harus diapresiasi gitu ya, terutama orang-orang yang bekerja dan juga jadi korban ketika demo kemarin. Cuman masalahnya emang harus banget sekarang, emang nggak bisa nunggu 2 minggu 3 minggu lagi. Kayak jangan secepat itu ngasih statement untuk kayak gini. Terus rakyat yang jadi korban gimana? Dapat apa coba? Mereka kerja dapat kenaikan pangkat, oke lah kita ngerti, tapi buat rakyat yang jadi korban, Pak, dapat apa, Pak? Dapat apa, Pak? Saya tanya, Pak. Ini gue bertanya aja ya, karena kan gue nggak pernah kerja sama presiden gitu ya. Kayak ini tuh emang beneran gak ada tim PR kah yang ngasih tahu harusnya bikin statement yang kayak gimana supaya rakyat tenang gitu, supaya lebih dimengerti lah rasanya. Gak ada kah? By the way, sekalian aja gue pengen bahas mengenai orang yang pada bilang kalau misalnya polisi yang bertugas segala macam tuh nggak punya pilihan di kejadian gitu ya. Gue cuma pengen bilang ini mereka punya pilihan. Udah dicontohin langsung sama Polres Jepara. Kejadian kemarin yang sampai kelindes itu juga mereka punya pilihan loh untuk nggak sampai ngelindes kayak gitu. Itu mereka pakai mobil barakuda, coy. Mobil barakuda itu dilemparin apa juga kagak bakal tembus. Mereka punya pilihan untuk kayak berhenti gitu ya, tapi ini malah melindes lanjut aja gitu. Kayak sekali lagi gue ingetin, bukan nggak boleh berstatement kayak gitu, tapi timingnya. Ya terus gitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Gue bener-bener sorry banget deh. Kayak kenapa sih Pak, gini ya, lu baca ya, Presiden Prabowo perintahkan Kapolri untuk menaikkan pangkat petugas yang terluka. For what reason? Is this our priority right now, Pak? Kayak Pak, banyak masyarakat yang juga terluka loh. Banyak banget korban-korban jiwa juga dari sisi rakyat loh, Pak. Gue tahu juga dari sisi kepolisian juga banyak yang terluka juga. Tapi I don't think you have to kayak menaikkan pangkat petugas kayak for what reason? Terus berulang kali lu bilang makar. Gue ngerasa kayak anjir, demonya kayak gak guna sama sekali. Kayak gak nyampe di hatinya dia sama sekali, tau gak sih? Gue gak pernah sekecewa ini sama dunia pemerintahan sekarang. Bener-bener gue tuh gak pernah concern soal dunia pemerintahan loh. Apalagi isu-isu politik kayak gue, what the fuck, ngapain gue mikirin kayak gitu loh, tau gak sih? Di umur gue kayak ya udahlah, gue mikirin seneng-seneng aja, mikirin soal karir gue kayak gitu kan. Gue main sosial media kayak gitu aja, gue hidup seneng-seneng sama teman-teman gue. Tapi gila loh, ini gue kayak ngerasa kok bisa gitu loh. Gue ngerasa kayak kenapa sih presiden kita gak belajar soal prioritas dulu? Kenapa lo gak berpihak ke masyarakat dulu, ke rakyat dulu?
yang mereka tuh bener-bener berjuang banget mengemukakan kekecewaan mereka, mengemukakan tuntutan mereka. Even lu nggak nyebut sama sekali UU perampasan aset yang menjadi salah satu tuntutan kami, yang disebut berulang kali apa? Makar mulu. Kenapa nggak bisa kesampingin dulu bahasan makar-makarnya kayak gitu ya? Diprioritasin dulu apa yang menjadi unek-unek dari rakyatnya kayak gitu loh. You are our president loh. Gue bener-bener kecewa parah sih. Kayaknya gue terlalu banyak ekspektasi sih. Gue berharap dia ngomong kayak intinya kejauhan kalau misalnya ke korban-korban yang dari sisi rakyat ya. Tapi at least nggak menyalahkan, intinya ada makar-makar kayak gitu loh. Cukup kasih empati ke rakyat yang lagi menyuarakan tuntutannya, kekecewaannya. Nggak cuma didengarkan, terbuka oleh masukan dan kritik. Everyone say that. Tapi buktinya apa? Tetap masyarakat semuanya, rakyat semuanya kudu turun ke jalan buat mengemukakan pendapat. Which is gue gak ngerasa ada kayak sifat terbuka atas kritik dan masukan. Kalau misalnya terbuka atas kritik dan masukan, semuanya nggak perlu turun ke jalan loh. Bener nggak logikanya? Udahlah pak, mending sekarang belajar prioritasin dulu apa yang harus dikerjakan kayak gitu. Kalau nggak nyewa PR, ngomongnya kayak yang bener seperti apa, biar penyampaian juga bagus daripada konsennya cuma makar-makar doang. Padahal bener-bener banyak banget hal lain yang bisa Bapak lakuin buat meredam semuanya, memperbaiki semuanya. Banyak banget selain cuma ngasih pangkat ke anggota polisi yang apalah melindungi, apalah. I don't even realize kalau mereka melindungi sebenarnya.